itu kegiatan ekonomi. Oke, mari kita mulai. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Siapa saja sih pelaku kegiatan ekonomi? Saya akan menjelaskan berdasarkan dengan kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Contohnya, ketika pengusaha mebel merubah kayu menjadi kursi atau meja, maka pengusaha mebel tersebut pada dasarnya sedang melakukan kegiatan produksi. Jadi, mengolah kayu menjadi kursi atau meja itu disebut dengan kegiatan produksi, karena kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa. Setelah menghasilkan barang dan jasa, maka nantinya akan didistribusikan untuk bisa menjangkau konsumen, agar konsumen dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, si pengelola kayu menjadi kursi tersebut disebut dengan produsen. Produsen adalah orang, badan usaha, atau perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Nah, apa saja sih input dari adalah barang mentah? Apa itu barang mentah? Barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Contoh, hasil perhutanan yaitu kayu, karet, atau getah. Terus kalau perkebunan ada daun teh, tembakau, biji kopi, atau sebagainya. Nah, yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan namun belum menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Contohnya, benang. Benang dapat kembali diolah menjadi kain. Nah, kain tersebut dapat diolah menjadi barang yang jadi, yaitu pakaian. Yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi dapat diartikan sebagai barang yang sudah siap untuk dikonsumsi oleh konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Contohnya, pakaian, selimut, atau sepatu, dan sebagainya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang beberapa input dari kegiatan produksi. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor produksi yang dibutuhkan agar kegiatan produksi berjalan lancar. Yang pertama adalah sumber daya alam atau natural resources. Yang kedua, sumber daya manusia atau labor. Yang ketiga, modal, capital. Yang keempat, kewirausahaan atau entrepreneurship. Next adalah apa aja sih kegiatan produksi berdasarkan bidang usaha pengolahan sumber dayanya? Nah, kegiatan produksi berdasarkan bidang usaha pengolahan sumber dayanya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bidang usaha ekstraktif. Bidang usaha ekstraktif adalah mencakup kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam yang diambil secara langsung dari alam tanpa mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Contohnya apa? Contohnya adalah kegiatan penambangan, penangkapan hasil laut, dan sebagainya. Jadi sudah tahu ya, bidang usaha ekstraktif itu apa. Yang kedua, ada bidang usaha agraris. Nah, kayaknya bidang usaha agraris ini kita cukup sering mendengar karena juga ada jurusannya kan. Di perkuliahan juga ada jurusannya. Nah, bidang usaha agraris itu mencakup kegiatan produksi yang melakukan pengolahan lahan baik untuk perkebunan ataupun pertanian. Yang ketiga, ada bidang usaha industri. Bidang usaha industri mencakup kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengelolaan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya, industri kertas. Nah,
Industri kertas mengubah pulp menjadi kertas, ya kan? Terus barang usaha perdagangan. Nah, bidang usaha maksudnya bidang usaha perdagangan. Nah, selanjutnya ada bidang usaha perdagangan. Bidang usaha perdagangan mencakup kegiatan produksi yang berusaha untuk menambah nilai guna barang dan jasa dengan menjadi perantara antara produsen dengan konsumen. Nah, tahu nggak bidang usaha perdagangan ini apa? Contohnya adalah warung, agen, atau grosir. Jadi mereka itu hanya untuk menambahkan nilai guna barang dan jasa menjadi perantara antara produsen dengan konsumen. Nah, selanjutnya ada kita masuk ke kegiatan distribusi. Nah, mungkin kegiatan ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Karena sehari-hari kita juga sudah sering mendengar kata distribusi, distributor, seperti itu. Nah, kegiatan distribusi adalah prosesnya setelah barang melewati tahap produksi tadi, maka akan siap untuk dikonsumsi. Akan tetapi, barang tersebut harus melewati proses distribusi terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan bahwa barang tersebut berada pada waktu dan lokasi yang tepat ketika konsumen membutuhkannya. Pelaku kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya distribusi ini dilakukan setelah proses produksi tersebut telah selesai, seperti itu kan. Nah, bagaimana agar masyarakat atau warga atau penduduk bisa menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang telah jadi tersebut, seperti itu. Nah, maka dilakukanlah distribusi, seperti itu. Contohnya, di pulau yang jauh dari pabrik atau perusahaan, penduduk di pulau tersebut tentunya membutuhkan barang jadi, ya kan? Misalnya di pulau yang jauh banget dari kota atau masih jauh dari teknologi gitu, maka distributor ini akan masuk ke pulau tersebut, ya kan? Perlahan distributor masuk menawarkan barangnya, seperti itu, untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan penduduk di pulau tersebut. Nah, kegiatan tersebutlah disebut distribusi, seperti itu. Kegiatan distribusi bukan hanya kegiatan tunggal, namun gabungan dari berbagai kegiatan. Misalnya pengangkutan barang, pengemasan barang, itu termasuk dengan kegiatan distribusi. Penjualan ke pedagang pasar atau grosir, yang tadi saya bilang kan, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, itu termasuk dalam kegiatan distribusi. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi ini juga kata yang sering kita ucapkan atau sering kita dengar ya. Kamu konsumsi apa? Gitu, ya kan? Nah, sebenarnya apa sih kegiatan konsumsi itu? Kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi guna kita mengonsumsi suatu barang itu adalah untuk menghabiskan dan mengurangi nilai guna barang dan jasa, seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan kita. Pelaku kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, kita ini yang mengonsumsi suatu barang atau jasa disebut dengan konsumen, seperti itu. Nah, tiga pelaku utama kegiatan konsumen siapa aja? Yang pertama ada rumah tangga keluarga. Ini jelas ya, di rumah tangga keluarga itu ada ibu, ayah, terus anak-anak, ya kan, termasuk kita. Itu semuanya kita mengonsumsi barang-barang dari produsen, ya kan, dari pabrik, seperti itu. Yang kedua, pemerintah. Ya jelas, pemerintah juga manusia, gitu ya. Dia juga membutuhkan sesuatu hal, barang atau jasa untuk
dikonsumsi. Yang ketiga adalah industri atau perusahaan. Jelaskan di industri itu atau perusahaan ada karyawannya, terus ada juga perusahaan yang menggunakan mesin ya. Nah, itu termasuk juga kegiatan konsumsi. Mereka juga termasuk bagian dari konsumen. Nah, itu aja penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada materi pelajaran atau jurnal atau case yang harus dibahas, boleh diberikan di kolom komentar. Nanti akan saya cari jurnalnya atau materinya. Terima kasih.